Masih ingat Prabowo diolok-olok dengan food estate? Bahkan olok-oloknya dan hinaannya makin parah. Dianggap itu adalah kejahatan lingkungan. Pun demikian pada saat debat Pilpres kemarin, Prabowo dihabisi dengan isu food estate. Ingatlah, Kri. Oh iya, apalagi model dunia sekarang, jejak digital nggak akan hilang. Ingat banget itu. Ya, program food estate yang dilaksanakan di 4 daerah, dan ini program strategis dalam rangka menunjang swasembada pangan, yaitu di Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, di NTT, dan di Papua Selatan. 4 wilayah ini dijadikan pilot project untuk food estate menuju swasembada pangan. Dan ini menjadi komoditas politik. Terus-menerus Jokowi dan Prabowo diserang berkenaan dengan food estate ini. Sekarang. Iya. Sekarang justru Prabowo pengen mengirim sinyal kepada orang-orang yang selama ini nyinyir tentang food estate. Food estate gagal, food estate membuang-buang anggaran, food estate kejahatan lingkungan, macam-macam. Kunker pertama Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia mengunjungi food estate, melakukan penanaman dan panen raya. Ya, Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Papua Selatan dalam rangka melakukan panen raya program food estate. Dan kunjungan kerja Prabowo ini adalah kunjungan kali pertama setelah dilantik dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini memberikan sinyal kepada orang-orang yang selama ini nyinyir, bahkan menyerang dan memfitnah dengan food estate, seolah menunjukkan dan menyolok matanya. Ini loh, mata lu lihat nih, mata lu yang kemarin lihat nih. Mata lu lihat nih, panen raya nih. Jadi di beberapa area memang melakukan tanam bersama, tapi banyak area juga melakukan panen bersama memakai mesin pemanen padi tercanggih. Prabowo juga mencoba mengoperasikan mesin pemanen padi ini. Sumpah, ini adalah mencolok matanya orang-orang yang kemarin bilang bahwa food estate adalah kejahatan lingkungan. Perlahan mulai tampak hasilnya. Memang kala itu Prabowo dan Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa food estate ini baru dibuka untuk lahan pertanian. Jadi tidak bisa instan. Perlu beberapa tahun untuk bisa menghasilkan. Atau perlu beberapa musim untuk bisa menghasilkan. Dan sekarang sudah mulai bisa menghasilkan. Bahkan fitnahnya dulu adalah hutan ditebang untuk proyek food estate. Ini kan fitnah yang luar biasa. Tapi ya udah nggak apa-apa. Sekarang si pemfitnah kerjaannya nyonyor terus, nyinyir terus. Dan moncongnya tidak pernah berhenti nyonyor. Ya, kalau manusia nyonyor ya, manusia nyinyir ya jadi nyonyor. Kalau udah nyongor ya, congornya tidak pernah bisa berhenti. Itu udah hukum alam itu mah, udah biarin aja. Alamak. Kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto kali ini setelah dilantik ke Papua Selatan juga menunjukkan komitmennya beliau terhadap pembangunan nasional yang merata hingga ke wilayah terluar. Nggak lagi Jawa sentris. Dan ini adalah yang sekaligus ditunjukkan oleh Prabowo bentuk dari keberlanjutan presiden sebelumnya. Kalau seandainya Anies kebayang nggak ya? Mau nggak keberlanjutan begini? Mau nggak? Ya udah dibangun, udah dimulai, tinggal nerusin malah ditinggal. Udah pasti itu. Jejaknya malah di itu semuanya, buang-buang duit. Kayak pom bensin aja dimulai dari nol ya, Pak. Alamak.
Belum kalau yang jadi Ganjar, PDIP, yang bencinya setengah mati. Ya udah. Nah, begini siapa sebenarnya sih yang dulu congornya nyinyir terus itu terhadap food estate? Siapa lagi kalau bukan Hasto Kristianto? Ya. Sesuai dengan lambang partainya, congor putih, moncong putih. Ini congornya Hasto ini moncong terus. Seperti apa moncongnya Hasto? Simak videonya. Tidak terbangun dengan baik itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik PD Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat Pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat Pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Politik itu adalah merawat Pertiwi. Politik itu adalah merawat kehidupan. Mari kita cari pemimpin yang mempunyai komitmen itu. Ayo kita cari yuk. Tapi bukan Ganjar. Ya. Bukan. Jauh banget. Dan apalagi didukung PDIP, jauh dari apa yang dia sampaikan, jauh dari apa yang dia omongin, jauh banget. PDIP mempunyai program rawat Pertiwi. Mana buktinya? Oh, banyak yang korupsi. PDIP mempunyai program rawat korupsi. Nah, itu baru benar itu. Mana? Rawat Pertiwi. Politik itu merawat Pertiwi. Contoh, jual Indosat. Jual blok tangguh murah. Itu politik itu. Dan politik itu merawat Pertiwi dan merawat kehidupan. Contoh, anggota DPRD Bekasi ketangkap korupsi, gratifikasi. Contoh, anggota DPRD Kota Solo tertangkap korupsi dana hibah. Moncong ini loh, moncong. Politik itu adalah rawat Pertiwi, merawat kehidupan Indonesia ini, supaya keberlanjutan kehidupan kita makin seimbang, dan semuanya harus melaksanakan itu. Jadi seluruh kader kita mempunyai program rawat Pertiwi. Rawat Pertiwi dengan korupsi. Mari kita rawat Pertiwi dengan memperbanyak korupsi. Oh, bukan begitu. Oh, kader-kader kita anjurkan untuk selalu merawat Pertiwi ini. Ya, rawat Pertiwi ya dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya korupsi. Itu gue ya, itu gue. Pertiwi ya dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya korupsi. Itu gue ya, itu gue. Aduh, biar ya jejak digital gak bisa hilang. Lu dulu ngomong apa? Ini video lama ya. Waktu gencar-gencarnya Pilpres kemarin ya, dan diajar habis-habisan kan masalah food estate sama Hasto nih. Nah, sekarang lagi memanen hasilnya, sekarang lagi membuktikan keberhasilan dari food estate. Nah, tapi kan video ini bisa diputar terus ini.
Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.